teman-teman semua, ini adalah program dari FluidSim, yaitu desain resimulasi sistem kontrol otomatis terintegrasi pada proses pembentukan plat. Nah, di sini adalah rangkaian hop forming mesin. Kita akan menyalakannya terlebih dahulu. Di sini terlihat ini bekerja menggunakan sistem kontrol berurutan dengan sumber 24 volt sebagai jalur utama, di mana arus mengalir dari 24 volt menuju kontak input, relay kontrol, lalu ke output, dan kembali ke 0 volt. Jalur hubungnya itu dimulai dari tombol start. Kita akan pencet startnya. Yang ketika ditekan akan mengaktifkan relay utama K1 atau kontaktor 1. Yang berfungsi K1 ini berfungsinya sebagai pengunci atau self-holding, sehingga meskipun tombol startnya dilepas, sistem tetap dalam kondisi aktif. Tombol stop dan reset S1 dan S2 dipasang secara seri pada jalur kontrol untuk memutus arus dan mematikan seluruh rangkaian apabila ditekan, sehingga berfungsi sebagai pengaman utama dalam sistem. Setelah K1 aktif, rangkaian masuk ke proses otomatis ketika sensor dari material in ini, yang kita kode di sini S3, mendeteksi adanya material. Nah, sinyal ini tuh mengaktifkan relay langkah pertama dari K2, yang kemudian meneruskan arus ke relay berikutnya sesuai urutan proses. Setiap relay langkah kontaktor 2, kontaktor 3, kontaktor 4, dan seterusnya terhubung secara seri dengan kontaktor 23 atau reset atau interlock, sehingga hanya satu langkah yang aktif dalam satu waktu. Dengan cara ini, jalur hubung memastikan bahwa proses berjalan secara berurutan dan tidak terjadi dua gerakan mekanik yang aktif bersamaan. Pada tahap awal proses, relay mengaktifkan part bending forward atau Q0 pada alamat di dalam FluidSim ini, dan material maju Q4 untuk memposisikan material. Setelah sensor terkait seperti S4, seperti pada S4 atau pada part bending forward atau timer tertentu aktif, harus dialihkan ke langkah berikutnya, yaitu proses hold tool. Relay yang aktif akan menghubungkan jalur ke Q6 atau hold tool down. Kemudian setelah sensor S6 hold on dan sensor ke-7 hold off terdeteksi proses berlanjut, jalur hubung ini menunjukkan bahwa setiap output hanya aktif jika relay langkahnya aktif dan kondisi sensornya terpenuhi. Selanjutnya, rangkaian mengontrol proses bending turun dan bending naik melalui sensor S8 atau bending down dan S9 bending up. Ketika sensor bending tercapai, relay akan berpindah ke langkah berikutnya dengan bantuan timer dari T0 sampai dengan T10 yang berfungsi memberikan jeda waktu 0,5 sampai 1 detik agar gerakan mekanik stabil dan aman. Timer ini terhubung secara seri pada jalur kontrol relay, sehingga perpindahan langkah tidak terjadi secara instan, melainkan setelah waktu yang ditentukan. Nah, dari setelah seluruh proses bending selesai, sistem mengaktifkan part bending backward pada Q1 dan material mundur pada Q5. Untuk mengembalikan posisi material ke area pemotongan, tahap akhir adalah proses cutting, di mana sensor dari S10 cutting down mengaktifkan relay yang menghubungkan jalur ke Q7 atau cutting tool down, lalu diakhiri dengan sensor 11 cutting up sebagai tanda proses pemotongan selesai. Lampu run dan standby terhubung langsung dengan K1 dan relay tertentu sebagai indikator status sistem. Secara keseluruhan, jalur hubung ladder ini membentuk siklus tertutup dan berurutan, di mana start mengaktifkan sistem, sensor dan timer mengatur perpindahan langkah, relay kontaktor berfungsi sebagai memori urutan proses, dan output Q menggerakkan aktuator mesin. Setelah satu siklus selesai, rangkaian kembali ke kondisi awal atau standby, dan mesin siap menjalankan proses berikutnya dengan urutan yang sama secara otomatis dan aman.
Di sini saya menggunakan output dari silinder. Hole tool, cutting tool, part bending, down, up, dan part bending dari sebuah material. Dan di sini saya menggunakan indikator lampuran dan lampu standby. Bisa dilihat lagi, di sini saya mencantumkan note dari setiap alamat atau kode pada program kali ini. Ketika kita mengklik tombol stop, maka rangkaian dari program ini akan standby, akan berhenti, dan indikatornya akan lampu standby, yaitu lampu kuning. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.